Kita mengingat dulu kecil pas kita menikmati banget permainan-permainan yang kita naik sepeda, main skateboard, terus juga di sebelah kiri saya ada kreatif director dari Fitness juga yang menjelaskan nanti acaranya apa. Kurang lebih ini acaranya adalah acara ruang bermain bersama community. Di sini Fitness sudah 6 kali mengadakan Fitness Sport. Kami ingin mencoba di tahun ini hiatus dulu dari dunia sportainment. Kita ingin bermain-main di area yang skalanya mungkin bisa dibilang tidak sebesar dari Fitness Sport yang sudah kita lakukan. Kita ingin kembali bermain-main lagi di bukan main ini. Jadi kalau apakah ini Fitness Sport? Bukan. Lantas ini apa? Main. Jadi memang bukan main. Acaranya 26 dan 27 Oktober, minggu depan, 2 minggu lagi. 2 minggu lagi akan ada skateboard, ada sepeda tandem, ada juga band-bandan nanti di situ, dan juga ada mini arcade ya. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya terangkan. Untuk lebih detailnya mungkin saya berikan kepada kreatif director dari Fitness, Bapak Henry Irawan. Saya waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Vincent. Mungkin ini singkat saja tentang event bukan main ini. Ini sebenarnya sebuah event IP baru dari Fitness dan sebagai bentuk alternatif dengan harapan kita bisa memberikan sebuah opsi buat para penikmat dan penonton fitness gitu. Berbeda dengan fitness sport yang orientasinya lebih sport. Ya betul juga sih, ya benar betul. Ya, seperti yang sudah kita tahu semuanya bahwa fitness sport itu selainnya kita menonton sebuah pertandingan yang dikemas juga dengan alat pertandingan sport. Tapi kali ini kita mau coba memberikan sebuah permainan wahana event untuk para komunitas, dan ini juga sifatnya sangat interaktif. Jadi kita juga bisa melibatkan audiens, melibatkan komunitas dengan harapan kita bisa bersenang-senang dengan tema Go Play itu. Kurang lebih begitu. Ada yang mau tambahkan Pak Awan? Ya, saya sama siap semua yang membuat media. Saya tambahkan diri dari FNI, tambahkan Pak Vincent Dianolus dan Pak Henry Foundation bahwa kami di 2 tahun terakhir, tepatnya di 2022 dan 2023, kami bermain dengan sportainment gitu. Kami memisahkan antara olahraga dengan permainan. Jadi kalau olahraga itu fokusnya ke fisik, mental. Tapi di tahun ini kami mencoba lagi hal yang baru dari sisi kami sebagai sebuah media. Kami mencoba fokus ke permainan. Apa sih permainan? Ya fokusnya ke rekreasinya, funnya. Makanya kami come up dengan sebuah program dan event baru bernama Bukan Main yang sebagai kami memposisikan diri sebagai fasilitator gitu. Kalau di edisi event-event sebelumnya itu mungkin engagement di hari hanya lebih ke nikmatin aja gitu, tapi di Bukan Main ini kami punya angle baru lagi. Kami menempatkan diri sebagai sebuah media, sebagai sebuah fasilitator untuk gimana setiap harinya kami bisa engage sama mereka ya dengan 4 aktivitas tadi. Yang pertama ada main luncur. Apa sih main luncur? Ya kami akan ada rem ya istilahnya, tempat buat main skate. Lalu yang kedua ada main tandem. Mungkin kalau teman-teman suka nonton TikTok, nonton YouTube, ada istilahnya sepeda goceng gitu ya, yang mereka akan melewati danau, ada lintasannya, ada rintangannya itu. Terus nah di situ juga nggak cuma itu, tapi kami berkolaborasi dengan seniman-seniman gitu. Jadi kami berkolaborasi dengan seniman dan artis. Mereka itu akan kolaborasi, jadi akan direspon sepedanya gitu. Jadi contohnya Indra Jegel dengan seniman A gitu misalnya. Lalu yang ketiga kami ada minimarket, jadi mana teman-teman bisa melihat kreatif market di sana, belanja ya, karya-karya seni juga. Dan yang terakhir kami ada sisi main lagunya, sisi musiknya juga gitu. Kurang lebih dasar dari Bukan Main seperti itu. Jadi kami gimana caranya fokus ke komunitas, kami lebih dekat sama mereka, engage sama mereka, dan memposisikan diri sebagai fasilitator.
Ini ide awalnya betul-betul saya sama Desta dulu sering main skateboard lah waktu muda. Sampai kami akhirnya berdua punya media, kami pengen banget untuk mendatangi Tony Hawk ke Indonesia. Ternyata sesudah kita jalankan memang budgetnya mahal, akhirnya kita dapat tier 2-nya ada Agus Rajawali. Itu skateboarder pro juga. Agus Rajawali, Robi Elang juga. Iya, Robi Elang karena Tony Hawk kemahalan. Robi burung kutul juga. Jadi ya ini basicnya lagi again kita dari apa yang kita sukai, apa yang pernah kita lakukan, apa yang kita gemari, yuk kita tarik lagi memori waktu itu kita main skate. Karena dulu zamannya waktu kita muda ya sering banget ada event namanya skate rock, mungkin beberapa teman-teman juga pernah datang atau pernah ngalamin. Kalau suka skateboard gitu, hampir setiap minggu mungkin sebulan sekali dulu ada event skate rock gitu, yang bandnya band punk rock, sementara ada ramsnya, di situ ada kegiatan yang main skateboard, yang ngeband gitu, itu jadi satu kesatuan. Itu yang pengen kita coba bawa lagi ke sekarangnya gitu. Kalau kita tahu juga sebenarnya kompetisi skateboard itu masih sering berlangsung ya, masih kayak World Skateboarding Day yang dilakukan 2 bulan lalu kurang lebih. Kami juga sempat datang melihat juga gitu. Jadi kita pengen ini lebih ke selebrasi bersama komunitinya sih. Dari teman? Ya kalau saya cermati sedikit di sini ya. Bentar. Enggak masalah ini ini doang. Yang pasti sekali lagi benar tadi sudah disampaikan bahwa kita mengembalikan apa ya main-mainnya kita gitu ya, mungkin kemarin kita sangat kompetitif dengan pertandingan olahraga, dengan sport. Sekarang kita lebih bersenang-senang, mengembalikan lagi rasa gembira kita, mengingat dulu kecil pas kita menikmati banget permainan-permainan yang kita naik sepeda, main skateboard, terus juga bahkan mewarnai gambar. Dari sini kan ada semua. Itulah dia, bukan main, memang benar, bukan main-main. Betul ya, gitu. Baik, bantuin dong. Betul Pak. Ya itu dia. Dan yang pasti kita juga akan lihat apakah ini akan diikuti lagi oleh yang lain ya, kita lihat saja. Ini mau ngomong nih. Ini tadi Wahyu Burung Kutul tuh ini. Ini aja nggak apa-apa. Intinya pada saat mungkin setahun yang lalu kita menutup Vindes Sport dengan Pokbulu, kami ingin hadir kembali dengan hal yang baru, hal yang fresh juga. Tapi dengan sendirinya Vindes as a company itu sebagai happiness yang memulai perusahaan ini dengan senang-senang. Kemudian akan ada siapa aja sih sebenarnya di Main Luncur. Jadi kita ada partner dari fans yang kebetulan fans juga akan membawa ridersnya mereka, mulai dari Basral, terus ada Mandirici, Rubianda, sama juga Dede Bayu Satya. Kemudian kalau tandem ada siapa aja? Mungkin Mas Awan yang bisa bantu. Di sepeda tandem itu akan jadi kita memasangkan ini sepedanya tandem. Ya. Kita pasangkan Boyan dengan Popo Mangun, seorang seniman bernama Popo Mangun. Nanti Popo akan merespon. Jadi sepeda itu akan jadi kayak sepeda hias lah. Ya. Sepeda hias 17-an. Nanti mereka berdua pun yang akan menaiki atau riding sepeda tersebut untuk melewati satu lintasan di Danau Senayan Park atau Sparks itu. Apakah mereka berhasil sampai ujung, apakah tercebur, ataukah lebih cepat dan bisa berhasil melewati rintangannya. Ada juga Indra Jegel berpasangan dengan Arnis. Ada Sedih banget sekarang dia. Arnis ini Mas. Oh, Arnis. Ada Soleh Solihun yang akan berpasangan dengan Gunmeter. Ada Poppy Sofia dengan seniman Rabu. Ada Diki Divi juga yang berpasangan dengan Rosya. Ya, dan terakhir ada tambahan Lini Sumargo yang akan berpasangan dengan Henry Foundation. ya. bagaimana ini? Nah, masuk ke kartu. Jadi, ya kurang lebih seperti Nanti itu. juga kalau ada main lagi, langsung silakan. Ngelempar dong nih. Ya, mungkin bisa kita announce juga. Jadi acara kita 2 hari, 26-27 Oktober, dan di hari pertama akan ada performance dari main lagu. Yang pertama ada Frigi Frigi, ini band
dan baru yang personilnya di tengah, kebetulan budgetnya masuk ke situ dari teman-teman. Terus ada perunggu dan juga ada depan turas. Kemudian di hari keduanya pada tanggal 27 Oktober itu akan ada teman-teman kita juga, ada Balai, ada Sukatani, ada Ali Radio, Om Leo dan Morven. Gitu untuk main lagu. Ini sebenarnya untuk Ali kita bersikeras banget karena Ali sebenarnya jadwalnya dan lain-lain agak lagi padat-padatnya, tapi kita bersikeras banget Ali main karena kita tahu dua personil dari Ali itu adalah termasuk profesional skateboarder, ada Amsar, ada Daru juga yang dari komunitas skate juga gitu. Jadi pengennya sih sebenarnya mereka main, cuma di hari pertama nggak bisa ya, mereka nggak di Jakarta ya. Tapi kurang lebih itu, jadi band-bandnya juga yang cukup mewakili untuk vibes dan ambience dari si Bukan Main ini. Ali kemarin dari Vindes juga udah nonton penampilannya di Fuji Rock ya kemarin ya. Oke. Soal hadiah, karena sebenarnya dari Vindes Sport yang sudah berjalan umur sampai kita hari ini ada Bukan Main, kita sebenarnya selalu memberikan hadiah, tapi bukan itu poinnya sebenarnya. Yang kami sampaikan kepada atlet, kepada teman-teman yang akan bermain nanti, bagaimana akhirnya kita bisa terlibat bersama, kita bisa senang-senang bersama dalam acara ini, yang pastinya karena nantinya ada profesional skateboarding jamming itu yang akan menang tetap ada hadiahnya. Nah, kemudian untuk yang kedua, poin soal komunitas. Nah, itu juga di hari Minggu itu kan ada beberapa aktivasi yang bersama komunitas. Nah, itu ada beberapa teman-teman brand, bahkan teman-teman komunitas yang ikut terlibat di situ, dan kita akan memberikan beberapa bentuk terima kasih lah gitu pada saat acara di hari Minggu hari keduanya. Untuk sepeda juga kurang lebih sama, tapi lagi-lagi kita bukan pengen ngebahas berapa besar hadiahnya gitu, tapi kita pengen bagaimana ini bisa kita ramaikan bareng-bareng, bisa punya kesenangan yang sama. Kurang lebih Betul ya, hadiah selalu bukan menjadi poin utama sih sebenarnya dengan apapun event yang Vindes kerjakan. Untuk menjawab Mas tadi, ya itu alhamdulillah ya, maksudnya kalau akhirnya impactnya bagus buat. Sebetulnya bukan tujuan kita ya, bukan tujuan kita bahwa kita bertujuan untuk supaya nanti ini rame, sebetulnya enggak, karena basicnya kayak skateboard itu bisa cerita bahwa kita berdua emang main skateboard dulu. Jadi dulu kita baca majalah skate, kita nonton tayangan skate ya. Seru aja kalau kita buat, kita kan selalu membuat apa yang memang kita suka dan gemar. Itulah apa yang kita suka, apa yang kita senang lakuin, ini ya sesuai dengan konsep kita bermain gitu. Jadi itulah. Jadi kalau misalnya nanti pada akhirnya impactnya besar, ya kita bersyukur, alhamdulillah. Bisa mana baik? Ya, ya mungkin sudah seharusnya begitu ya. Lagi-lagi kemarin juga ada sebuah seminar, kita ditanyakan tanggung jawab Anda sebagai seorang konten kreator. Kami merasa kami tidak mempunyai tanggung jawab apapun gitu untuk hal ini gitu. Yang kami bertanggung jawabkan adalah apa yang kami buat, kesenangan yang kami buat. Kenapa gitu? Selanjutnya apakah kita bertanggung jawab dengan kelanjutan dari skateboard ini? Ya bukan tanggung jawab kita sih. Kita bikin tenis, apakah sesudah itu tenis masuk olimpiade atau jadi juara itu tugas kita, tanggung jawab kita? Ya bukan gitu. Sekali lagi kami tapi alhamdulillahnya tenis sekarang jadi besar banget. Kalau orang bilang gara-gara Vindes, mungkin iya sebagian kecilnya gitu ya, ada besar pemantik dari Vindesnya ada. Cuman kan itu sekali lagi itu kolektif ya, semua pasti punya peranan, bukan hanya Vindes ya, dari Rans juga, dari peltinya, dari penyedia lapangan tenis waktu saat itu gitu. Jadi ya semuanya sinkron dan momentumnya pas aja ya. Semoga dengan skateboard ini sebenarnya sih komunitas ternyata ya, karena kita mau membuat acara skateboard ini, kita suwun lah istilahnya ya, silaturahmi ke beberapa komunitas. Kita ke Bandung juga, so far Jakarta Bandung aja sih, tapi ternyata geliatnya tuh memang masih sangat membara gitu, komunitas skateboard ini gitu. Dan mungkin kita menjadi corongnya, kita menjadi mikrofonnya, kita menjadi fasilitatornya untuk lebih spread
the news ini, spread berita-berita ini lewat kalian tentunya para wartawan untuk membuat bahwa wah skateboard itu, sepeda tandem itu masih ramai digemari dan yuk yang dulunya pernah main mungkin pengen main lagi, anak-anak kecil yang mungkin tahunya olahraga atau permainan yang itu aja bisa ikut main gitu, skateboard juga seperti itu sih lebih tepatnya. Itu dia, sudah cukup jelas. Ada pertanyaan lagi? Ya silakan. Ini kalau makasih banyak ya pertanyaannya bagus banget, saya selalu suka dengan apa ya, acara-acara yang family friendly, jadi kayak selalu ada ruang buat keluarga, buat anak-anak untuk menikmati acaranya juga. Kebetulan ini diadakan di Senayan Park ya, di mall Pak, di mall Senayan Park. Mana ya? Di sini ya. Jadi memang sebenarnya di mallnya pun kita bekerja sama juga untuk ya, kita tahu kalau siang itu panasnya kan, karena panas banget, dan ada dome juga di situ Pak. Ada, kalau Bapak pernah ke Senayan Park, ada dome kayak planetarium, di dalamnya juga nanti kita akan aktivasi, ada beberapa minimarket ya, dan kami memang memastikan insya Allah ya sekali lagi pengennya sih semua kayak bebas rokok di situ gitu, untuk untuk anak-anak gitu, kids friendly juga. Nanti kita akan bikin mungkin di spot-spotnya kalau mau merokok di sini, dan di dalam dome-nya nanti akan ada DJ juga ya Ben ya, malam tapi malam gitu, jadi anak-anak belum pulang. Tapi kalau mau di situ juga nggak apa-apa, bisa juga silakan. Yang pasti kita pengennya sih ramah untuk anak. Iya. Kita juga sama Yayasan Suster Indonesia. Akan dimaksimalkan untuk ramah anak seperti itu. Dan selanjutnya pertanyaan terakhir, silakan Mbak berdiri. Halo. Beberapa kira-kira setahun lalu, gue Vincent tertarik untuk mencoba main lagi. Terus nggak tahu kenapa ya, mungkin sekarang adrenalinnya sama nyalinya udah nggak sebesar dulu gitu ya. Dulu kan kita apa Mbak? Umur sama umur Mbak. Pasti, umur itu berpengaruh banget, karena begitu gue naik di atas rem, gue mau turun itu, kepikiran langsung tuh anak-anak Megumi bisa ya. Nih gue diato nggak kerja nih, gimana nih gitu. Jadi pada akhirnya ya udah kita coba main street, tapi ya kalau untuk ikut ini kan kita lebih ke profesional jamming ya untuk yang sekarang. Jadi ada sisi hiburannya juga dan itu. Victor kenapa pemain lagi? Kalau saya sih harus ini yang lebih tepatnya, kalau Cristiano Ronaldo atau Messi bermain terus panjang tahun, kasihan yang budak-budak nggak bisa menunjukkan potensi. Sekarang masalah Ronaldo Messi Ya, gitu. Jadi kasih kesempatan yang muda-muda lah untuk bakatnya gitu. Kalau kita lagi yang main, kasihan mereka nanti ketutup dengan skill-skill kita. Dan terakhir 3 tahun lalu saya main itu tulang saya keluar. lagi beneran ini. Jadi dia lagi hati-hati untuk beli alat skate lagi segala macam, main segala macam. Ininya mau keluar, tulangnya keluar. Gimana coba keluarin lagi? Nggak, tapi kita main, tetap main, tetap ya seru-seruannya, cuman untuk main ininya sih nggak lah cukup lah. Karena gini juga, kalau melihat skateboard, apalagi ya anak-anak gitu yang baru belajar atau orang awam nonton skateboard, kalau dikit-dikit ngetrik ini jatuh kan kadang-kadang nggak menarik juga gitu ya untuk sebuah tontonan gitu ya. Tapi kalau profesional skater yang main itu menarik gitu, wah kenapa bisa begini, wah dia bisa begini, jadi ada entertainmentnya tuh ada gitu untuk Kenapa anak kecil, kenapa kita yang main juga gitu kok mati-mati terus ya? enggak, itu saya sih makanya tadi kan saya pensiun Pulang soul gitu Mbak. Iya. Tapi mungkin buat nambahin Mbak, makanya mungkin tadi Vincent dan Desta bilang nggak main gitu, tapi nggak ada yang tahu di hari H gitu, jadi ditonton aja siapa tahu. Ada kejutan? Nggak tahu sih. Ya mungkin tonton aja teman-teman, semoga harapan dari teman-teman buat main ada. Hadirlah nanti Iya. tanggal 26 dan 27. Cukup? Apakah ada lagi? Cukup ya?